Bersama saya, Bapak Sugeng Raharjo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 3 Bojonegoro. Di tangan beliaunya inilah bagaimana proses pembelajaran di SMK ini bisa berjalan efektif atau tidak. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan Pak Sugeng. Santai saja Pak Sugeng, kita ngobrol untuk memberikan informasi kepada para peserta didik baru. Anak-anak yang baru saja dinyatakan lolos menjadi siswa SMK Negeri 3 Bojonegoro. Anak-anak ini kan dari SMP, dari MTS, tentu masih belum paham bagaimana proses pembelajaran di SMK Bojonegoro itu. Untuk itu, saya nanti ingin Bapak Sugeng ini bisa bercerita. Minimal adalah struktur kurikulumnya. Pembelajaran di SMK 3 ini kan, atau SMK itu kan ada beberapa kelompok, ada normatif, adaptif dan sebagainya. Tentu jenengan akan lebih paham dan bisa bercerita kepada anak-anak apa saja yang dipelajari di SMK itu. Monggo Pak Sugeng. Jadi di pekerjaan saya atau bidang yang saya geluti untuk di Waksek ini untuk mengatur bagaimana berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMKN 3 ini secara efektif dan kondusif. Di SMKN 3 Bojonegoro ini mulai tahun ajaran 2018-2019 kita sudah menggunakan sistem full day. Full day. Iya. Jadi kita 5 hari bersekolah. Wow, 5 hari. Sabtu, libur. Libur. Untuk hari Senin sama hari Selasa kita pulang jam 15.40 atau jam 3 sore 40. Terus untuk Rabu sampai Jumat kita pulangnya jam 3 sore. Terus di SMKN 3 ini karena kita berbasis kejuruan, jadi pasti beda juga dengan SMA. Jadi nanti kita bobotnya itu di pengetahuan dan keterampilan, atau katakanlah keterampilannya adalah untuk praktek. Jadi kita bobotnya 60-40. Oh, 60 praktik pelajarannya. Ya, ini anak-anak yang baru masuk ke SMK, utamanya SMK 3, biar paham. Jadi nanti proses pembelajaran di SMK 3 Bojonegoro ini lebih banyak ke prakteknya, ya. Jadi siapkan diri Anda untuk bisa mengikuti praktek dengan sungguh-sungguh, karena yang menentukan Anda nanti bisa berhasil bekerja dan tidak itu dilihat dari pelajaran prakteknya. Begitu Pak Sugeng? Ya. Jadi dan kebetulan juga alhamdulillah dari 7 kompetensi keahlian. Ada 7 kompetensi keahlian. Atau mungkin siswa baru yang belum tahu kompetensi keahlian ini, gampangannya jurusan. Jurusan, ya apa saja Pak Sugeng itu? Jadi di SMKN 3 Bojonegoro ini memiliki 7 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik pemesinan. Teknik pemesinan. Teknik pemesinan dan bagaimana anak-anakku sekalian akan belajar di sana mengenai mesin bubut, mesin bubut, press. Dan yang mungkin yang up to date nanti adalah CNC. Nah, kebetulan kita merupakan kompetensi keahlian teknik pemesinan yang tertua di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama juga kita punya CNC. Itu yang pertama. Yang kedua teknik pengelasan. Teknik pengelasan. Jadi nanti bagaimana anak-anakku sekalian belajar teknik las dari berbagai macam teknik pengelasan dari berbagai macam. Yang ketiga yaitu TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi nanti di sana anak-anakku sekalian bisa belajar otomotif khususnya untuk kendaraan yang roda 4. Roda 4. Terus berikutnya nanti yang masih satu rumpun yaitu TBSM atau teknik dan bisnis sepeda motor. Nanti di sana anak-anak sekalian bisa belajar sepeda motor atau roda 2, dan kebetulan untuk yang komli ini atau kompetensi keahlian ini sudah mempunyai MOU dengan industri kita dengan AHM Honda. Oh, dengan Astra Honda Motor. Jadi nanti anak-anak sekalian kalau magang istilahnya atau PKL ya, itu harus di AHAS, tidak boleh di bengkel yang sembarangan. Ya. Itu yang
keempat ya. Yang berikutnya yaitu analisis pengujian laboratorium. APL. Ini sebenarnya Komli atau jurusan yang menarik sebenarnya karena kita satu-satunya yang punya jurusan ini di kabupaten ini, Kabupaten Bojonegoro. Tapi mungkin karena basicnya kimia, setiap pendaftaran siswa baru atau PPDB itu pasti kekurangan siswa karena mungkin dianggap sulit, susah karena kimia. Sudah takut duluan sehingga hampir setiap tahun kebetulan kita ngambilnya 2 rombel itu jarang terpenuhi. Tapi sebenarnya ini menarik, kita punya jaringan juga di beberapa industri itu yang besar karena untuk magang itu kan tidak sembarangan untuk yang Komli ini. Yaitu mungkin seperti tadi yang saya katakan karena basicnya kimia, jadi kalau mau masuk itu sudah takut duluan sesuai yang mau masuk. Terus berikutnya yang Komli atau jurusan yang berikutnya yaitu multimedia. Nah, multimedia ini juga kebetulan sudah punya kelas industri seperti yang TBSM tadi. Kita sudah MOU dengan Aksio yang kelasnya nanti ada namanya Aksio kelas program. Jadi nanti ada kelas biasa dan sama kelas Aksio kelas program. Nanti anak-anakku sekalian bisa praktek di sini di multimedia. Salah satunya yang sekarang ini kita lakukan ini adalah itu buat video. Itu nanti kita pelajari di multimedia. Dan kebetulan kita juga punya rekanan yang setiap hari nanti anak-anakku sekalian bisa magang di itu, yaitu JTV Bojonegoro. Kita punya MOU dengan JTV sehingga anak-anakku nanti bisa magang di sana. Terus yang terakhir yaitu jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ini nanti anak-anak sekalian di sana bisa belajar tentang pengarsipan surat dan seterusnya. Mengetik bisa 10 jari, yang selama ini mungkin mengetiknya hanya 2 jari. Jadi itu nanti belajar lebih khusus di OTKP. Ini Pak Sugeng, menarik sekali yang jenengan sampaikan. Jadi ada beberapa kompetensi kalian atau jurusan. Ada 7 jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Bojonegoro ini. Dan semua jurusan itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dan semua jurusan itu bisa menempatkan lulusannya pada industri sesuai dengan kompetensi kaliannya. Nah, sekarang saya mau tanya salah satu pelajaran itu apa? Mungkin kan anak SMP, anak MTS ini belum tahu pelajarannya apa saja yang ada di SMK itu. Monggo Pak Sugeng, apa saja kira-kira? Terima kasih. Nah, jadi di SMK seperti Sekolah Menengah Kejuruan seperti yang tadi sudah di awal saya jelaskan, beda dengan SMA, yaitu ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adaptif. Itu apa saja Pak Sugeng? Adaptif itu seperti matematika, bahasa Indonesia, terus seni budaya, penjas, pendidikan jasmani, dan turunannya. Terus yang normatif, ini PAI atau Pendidikan Agama Islam dan PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya yang normatif ini berarti nanti anak-anak sekalian kalau nilainya buruk berarti itu merupakan poin salah satu nanti persyaratan untuk kenaikan tingkat. Terus berikutnya ini yang paling vital karena kita memang di SMK, yaitu mata pelajaran kejuruan atau dulunya disebut mapel produktif. Ini yang berbeda masing-masing jurusan. Jadi mungkin anak-anak yang memilih OTKP atau otomatis tata kelola kantor, pelajarannya tidak akan sama dengan pelajaran jurusan multimedia. Yang multimedia juga tidak akan mempelajari apa yang dipelajari di teknik kelas, kan begitu Pak Sugeng? Ini yang membedakan. Jadi walaupun sama-sama SMK 3, tetapi pelajaran produktifnya berbeda sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, terima kasih, ini menarik sekali, biar paham ini, nanti dipikir sama pelajarannya. Tidak, pelajarannya akan berbeda menyesuaikan dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Nah, kemudian ini Pak Sugeng, untuk proses pembelajaran, apakah anak yang sudah ikut pembelajaran mesti naik kelas? Ini biar paham ini. Ini anak-anak biar paham. Apakah semua anak yang sudah dinyatakan masuk SMK 3 itu mesti bisa naik kelas ke kelas 11? Bagaimana Pak Sugeng? Terima kasih. Jadi ada beberapa nanti poin untuk kriteria kenaikan kelas. Kita punya kriteria kenaikan kelas. Jadi yang pertama nanti di SMK 3 ini ada beberapa ekstrakurikuler. Yang salah satu ekstrakurikuler ini merupakan syarat wajib harus ikut, yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Pramuka. Jadi artinya
ekstrakurikuler kepramukaan ini salah satu menjadi poin kriteria kenaikan kelas yang nanti misalnya siswa yang tidak ikut ekstra pramuka ini bisa tidak naik kelas. Artinya wajib ikut. Yang berikutnya adalah kehadiran. Kehadiran ini dari 2 semester ganjil dan genap itu maksimal maksimal dia alfanya harus 10% dari total hari efektif. Terus berikutnya tidak ada nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Artinya batas minimal itu lebih dari 2 mapel. Artinya kalau ini bukan artinya anak-anak sekalian nanti boleh di bawah itu. Jadi tidak. Nah, itu terus ada beberapa juga nanti kriteria yang mengenai sikap dan harus berperilaku baik. Ya, berperilaku baik. Ya, jadi tidak hanya di sini pokoknya masuk seperti yang di luar, pokoknya masuk bayar. Pokoknya punya nama di absensi terus naik. Ini biar paham ini anak-anak siswa baru. Jadi tidak semua siswa yang sudah tercantum namanya di absensi itu terus bisa naik melenggang kangkung begitu. Tidak, kita punya kriteria siapa yang boleh naik, siapa yang harus tinggal kelas. Nah, untuk itu pahami kriteria kenaikan kelas yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Ya, Anda tidak boleh bolosan, Anda harus ikut pramuka, Anda harus bersikap baik. Itu salah satu kriterianya yang harus dipenuhi untuk bisa naik kelas. Nah, tetapi kalau anak-anak ini berperilaku baik dan mengikuti semua proses pembelajaran yang ditentukan, insya Allah akan naik kelas. Nah, ini sekarang berbicara masalah proses pembelajaran, Pak Sugeng. Proses pembelajaran saat ini, apalagi saat ini kan musimnya pandemi. Anak-anak harus belajar dari rumah. Anak-anak jauh dari bimbingan Bapak Ibu guru. Bagaimana proses pembelajaran di SMK 3 ini agar anak-anak masih tetap bisa belajar dari rumah? Apa yang dilakukan oleh sekolah? Terima kasih. Nah, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang karena masih pandemi COVID-19, jadi di tim di kurikulum nanti sudah punya agenda, yaitu yang pertama karena ini memang instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kita belum diizinkan untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka belum boleh. Otomatis kita harus dengan sistem daring. Dengan sistem daring ini juga tidak serta-merta bisa kita terapkan karena ada beberapa kendala. Yang pertama sarana dan juga SDM. Artinya tidak semua guru kompeten untuk kita melakukan KBM daring ini. Sehingga nanti saya sudah merencanakan ada beberapa workshop yang nanti bagaimana mentraining guru-guru ini, teman-teman kita ini untuk bisa melakukan sistem daring ini, KBM-nya. Intinya bisa dipastikan bahwa tahun pelajaran ini anak-anak akan dapat pelayanan pembelajaran daring lebih maksimal lagi. Ya, banyak aplikasi yang sudah disiapkan. Ada e-learning. Bapak Ibu guru juga sudah menyiapkan video konferensi yang bisa dilakukan kepada anak-anak. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Webex dan semacamnya. Ya, di samping itu juga ada aplikasi yang sudah disiapkan, misalkan Google Classroom, Google Form dan macam-macam. Intinya jangan khawatir. Yang penting Anda siap melakukan pembelajaran daring, ikuti semua petunjuk dari Bapak Ibu guru, Anda akan berhasil di dalam proses pembelajaran. Itu Pak Sugeng ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ditangani Pak Sugeng di kurikulum, jadi memastikan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa menyerap semua ilmu-ilmunya, memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya. Gitu Pak Sugeng. Mungkin ada tambahan atau masih ada informasi lain untuk anak-anak? Intinya begini anak, jadi selama nanti belum ada informasi resmi dari sekolahan, jangan datang ke sekolah dulu. Jadi nanti setelah kalian kemarin PPDB usai, jadi nanti sekolah sudah membentuk grup WA yang sesuai komlinya. Jadi tunggu saja semua informasi yang resmi di situ. Jadi selama informasi bukan dari sekolah, jangan ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi anak-anak harus selalu mengikuti protokol kesehatan, ya.
Jaga diri baik-baik, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan berkerumun. Hindari kerumunan, karena kerumunan itu yang menyebabkan penyebaran COVID. Selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan bangsa Indonesia. Selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Sugeng.